Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahda Safira, MPM 719212792. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang hak dan kewajiban wajib pajak. Hak dan kewajiban perpajakan harus dilakukan oleh wajib pajak. Mengacu dalam Undang-Undang Pasal 1 Ayat 2 dijelaskan kalau wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. Hak wajib pajak itu ada 4. Pertama, hak atas kelebihan pembayaran pajak. Kedua, hak dalam wajib pajak dilakukan pemeriksaan. Ketiga, hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Keempat, hak-hak wajib pajak lainnya. Hak atas kelebihan pembayaran pajak yaitu ketika besaran pajak terutang yang dibayarkan atau dipotong atau dipungut ternyata lebih kecil daripada jumlah kredit pajak, maka wajib pajak berhak menerima kembali kelebihan tersebut. Jika wajib pajak termasuk dalam kriteria wajib pajak patuh, pengembalian ini dapat dilakukan paling lambat 3 bulan untuk PPh dan 1 bulan untuk PPN sejak permohonan diterima. Kalau Ditjen Pajak terlambat mengembalikan kelebihan pajak tersebut, wajib pajak berhak menerima bunga sebesar 20% per bulan dengan maksimal 24 bulan. Hak dalam wajib pajak dilakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan ini yang dilakukan oleh Ditjen Pajak, wajib pajak berhak untuk 1. Meminta surat pemerintah pemeriksaan. Kedua, melihat tanda pengenal pemeriksa. Ketiga, mendapatkan penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan. Keempat, meminta rinci perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT. Kelima, hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan. Jenis pemeriksaan kantor itu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan dan paling lama 6 bulan, terhitung dari tanggal wajib pajak untuk memenuhi surat panggilan untuk melakukan pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. Sedangkan pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 4 bulan dan dapat diperpanjang menjadi 8 bulan, terhitung sejak tanggal surat pemerintah pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. Hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Setelah dilakukan pemeriksaan, umumnya akan terbit suatu ketetapan pajak yang menunjukkan wajib pajak kurang bayar.
lebih bayar atau nihilnya perpajakan. Jika wajib pajak tidak sependapat dengan suatu tersebut, dapat mengajukan keberatan. Lalu, bila belum puas dengan keputusan keberatan selanjutnya, wajib pajak mengajukan banding. Langkah terkait dalam sengketa pajak, wajib pajak dapat mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Hak-hak wajib pajak lainnya. Hak keberhasilan. Wajib pajak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan kerahasiaan atau informasi yang disampaikan kepada Ditjen Pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakan. Dan di sisi lain, pihak yang bertugas di bidang perpajakan dilarang untuk mengungkapkan kerahasiaan wajib pajak. Kerahasiaan wajib pajak yang dilindungi adalah A. Surat pemberitahuan laporan keuangan dan dokumen lainnya yang dilaporkan untuk wajib pajak. B. Data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia. C. Dokumen atau rahasia wajib pajak lainnya sesuai ketentuan persyaratan. Sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan penunda atau pengangsuran perpajakan dalam kondisi tertentu. Hak untuk penundaan pelaporan SPT tahunan. Wajib pajak dapat menyampaikan perpanjangan yang menyampaikan SPT tahunan PPh orang pribadi maupun PPh badan dengan alasan tertentu. Hak untuk pengurangan PPh pasal 25. PPh pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak. Mengingat wajib pajak terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengurangan besar angsuran PPh pasal 25 dengan alasan tertentu. Hak untuk pengurangan pajak bumi dan bangunan PBB. Wajib pajak yang merupakan anggota veteran, pejuang, dan pembela kemerdekaan juga dapat mengajukan pengurangan PBB, khususnya untuk pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan PBB P2 yang sudah dialihkan ke pemerintah daerah, kota atau kabupaten. Pengurusan pengurangan PBB dilakukan di kantor dinas pendapatan kota atau kabupaten setempat. Hak untuk pembebasan pajak. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan, pemotongan, atau pemungut pajak penghasilan dengan alasan tertentu. Hak pengambilan pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Wajib pajak yang termasuk ke dalam wajib pajak patut dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan untuk PPPN dan 3 bulan untuk PPh terhitung sejak tanggal permohonan. Hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah. Untuk pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, PPh terutang atas penghasilan yang diterima kontraktor, konsultan, dan
supplier untuk ditanggung oleh pemerintah. Hak untuk mendapatkan insentif perpajakan. Dalam lingkup PPN, barang kenah pajak BKP atau kegiatan tertentu diberikan fasilitas pembahasan PPN BKP tersebut diantaranya kereta api, pesawat udara, kapal laut, dan buku-buku perlengkapan TNI atau Polri yang dilaporkan maupun yang diserahkan di area pabean oleh wajib pajak tertentu. Kewajiban wajib pajak. Selain hak, ada kewajiban yang harus dipatuhi oleh wajib pajak. Di antaranya, pertama, kewajiban mendaftarkan diri. Kedua, kewajiban pembayaran, pemotongan, pemungutan, dan pelaporan pajak. Ketiga, kewajiban dalam hal diperiksa. Keempat, kewajiban memberi data. Wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pajak wajib pajak NPWP di kantor pajak Pratama, KPP, atau kantor pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan KP2KP. Saat ini pendaftaran NPWP juga dilakukan melalui online. Setelah dikukuhkan sebagai PKP, maka wajib pajak memungut pajak pertambahan nilai PPN dari setiap pembelian penggunaan jasa dengan menerbitkan faktur pajak. PPN tersebut kemudian dilaporkan dalam SPT masa. Kewajiban pembayaran, pemotongan atau pemungut dan pelaporan pajak. Sesuai dengan sistem self-assessment, wajib pajak harus melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang sendiri. Dalam melaksanakan kewajiban ini dapat melakukan secara mudah dan cepat melalui aplikasi online pajak. Kewajiban dalam hal diperiksa. Ditjen Pajak dapat melakukan pemeriksaan pada wajib pajak untuk menguji kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap wajib pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kewajiban dapat diperiksa di antaranya. 1. Memenuhi panggilan untuk menghadiri pemeriksaan sesuai waktu yang ditentukan, khususnya jenis pemeriksaan kantor. Kedua, menunjukkan atau meminjamkan seluruh data menjadi dasar serta berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas, wajib pajak atau objek yang terutang pajak. Untuk jenis pemeriksaan lapangan, wajib pajak harus memberikan akses untuk melihat dan menyimpan data. 3. Memberikan izin untuk memasuki tempat atau ruang yang dianggap perlu serta memberikan bantuan untuk memperlancar proses pemeriksaan. Keempat, menyampaikan tanggapan secara tertulis atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Kelima, meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntansi publik, khususnya untuk jenis pemeriksaan kantor. Keenam, memberikan keterangan lainnya baik lisan maupun tulisan yang diperlukan. Data
dan informasi orang pribadi atau badan yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha peredaran usaha, penghasilan, dan kekayaan yang bersangkutan, termasuk informasi mengenai nasabah, debitur, dan transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, kartu kredit, serta laporan keuangan atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lainnya di luar Ditjen Pajak. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.